Pertanyaan apakah Fuji di sini sudah move on, sudah death, sudah selesai atau enggak perasaannya terhadap Torik. Karena kemarin pun, bahkan kemarin juga saya sempat melihat adanya kemungkinan bahwa Fuji ini bisa saja berusaha untuk mencari seorang pendamping yang akan bisa terlihat bahwa saat Torik dan Alia menikah, Fuji ini juga nggak sendiri. Tapi ternyata itu betul bahwa jika ternyata Fuji dan Alia berjumpa, ada awkward yang akan muncul. Tapi nggak sampai segitunya seperti orang-orang ini katakan. Malah sebenarnya yang kita perlu khawatirkan adalah perasaan Torik Halilintar. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Torik dan Alia akhirnya menikah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Fuji saat melihat dua sejoli ini menikah akhirnya? Putusnya hubungan antara Torik dan Fuji meninggalkan pertanyaan yang mungkin nggak akan pernah terjawab. Tapi kita semua tahu bahwa akhirnya Gen Halilintar, keluarga Torik ini sepertinya memang lebih memberikan restu kepada Alia dibandingkan kepada Fuji. Nah, apakah perasaan yang terus kemudian muncul? Yuk kita akan lihat. Yang pertama, saya lihat kartu The Fool. Sepertinya Fuji di sini itu sudah move on. Sudah nggak terlalu mikirin secara dimasukkan ke dalam hati. Jadi apapun yang terus kemudian muncul, ini bukan sesuatu yang langsung ditimbulkan oleh yang dia lihat tentang pernikahan Torik dan Alia ini tadi. Tapi hal-hal yang lainnya. Nah, kira-kira apa dari hal lain yang membuat Fuji ini perlu untuk memberikan reaksi? Ternyata kartu Page of Cups ini menunjukkan bahwa sepertinya Fuji di sini itu juga nggak ingin secara langsung menonton proses pernikahan ini tadi. Dan dia juga nggak kepo ingin tahu secara langsung. Walaupun hatinya di sini penasaran. Tapi dia sepertinya lebih pilih menghindar untuk tidak menonton dan tidak membaca sosial media untuk beberapa saat. Dan kalaupun dia di sini harus berkomentar, maka saya pikir komentarnya ini adalah sesuatu yang mungkin lebih difabrikasi untuk menimbulkan sebuah ilusi di pikiran orang yang melihat komentar ini tadi. Mengerti ya? Dalam arti mudahnya adalah dia ini nggak menuliskan sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Tapi dia alih-alih menuliskan sesuatu yang ingin netizen ini pikirkan terhadap Fuji ini tadi. Yaitu apa? Pertanyaan apakah Fuji di sini sudah move on, sudah death, sudah selesai atau enggak perasaannya terhadap Torik. Karena kemarin pun Fuji ini sempat mengunggah sebuah status di situ yang di situ tertulis bahwa rambutnya berantakan, yang urusannya hati-hati itu loh. Coba kalian semua tulis di bawah sini. Nah, itu pun saya melihat bukanlah sesuatu yang menunjukkan isi hatinya. Itu kayak lucu-lucuan. Dan saya melihat bahwa Fuji di sini mungkin lebih mirip seperti Happy Asmara saat Denny Caknan ini menikah. Yo wes lah, dibiarkan saja. Kalau Happy Asmara di sini ingin menunjukkan patah hatinya ini dijadikan sebagai sebuah konten karena memang lagu-lagunya kebanyakan tentang itu. Nah, kalau Fuji di sini, kita lihat bahwa Fuji di sini melakukan fan service kepada para pengikutnya agar pengikutnya ini itu diberikan sebuah pemenuhan atas kebutuhan bahwa Fuji ini ditinggalkan seperti itu. Yang pada kenyataannya dia kayaknya sudah let it go saja. Nah, lebih jauh lagi, apa yang terus kemudian juga dibicarakan antara Fuji dan keluarganya. Saya lihat bahwa keluarganya juga cukup tahu dan nggak membicarakan tentang hal ini tadi. Membiarkan itu semua menjadi sebuah masa lalu yang mungkin untuk dilupakan. Dan apapun yang terjadi di masa depan, ini bukan sesuatu yang terus kemudian akan mengganggu langkah Fuji. Bahkan kemarin juga saya sempat melihat adanya kemungkinan bahwa Fuji ini bisa saja berusaha untuk mencari seorang pendamping yang akan bisa terlihat bahwa saat Torik dan Alia menikah, Fuji ini juga nggak sendiri. Tapi ternyata itu semua gagal untuk dilakukan dan diumumkan. Sehingga kita lihat bahwa saat Torik dan Alia menikah, Fuji ini dalam kondisi sendiri. Tapi ini tidak jadi masalah. Fuji tetaplah Fuji dan kita tahu bahwa Fuji di sini ini memang sedang disibukkan oleh banyak proyek. Banyak hal yang dia harus juga kerjakan. Dan dia sangat mengetahui bahwa dia memiliki follower yang setia, yang juga tetap berusaha untuk ada di belakangnya. Berbicara tentang follower, sebenarnya Fuji sangat menyayangkan.
Follower-followernya yang ingin membela Fuji, tapi malah merendahkan Alia di sini. Fuji di sini pun tidak ingin melakukan itu tadi. Dia tidak ingin orang-orang menjadi membenci seorang karena dia mengagumi orang yang lain. Dan orang ini melihat sebuah kenyataan bahwa sebuah ilusi bahwa seakan-akan dua orang ini tadi saling bermusuhan. Yang kita lihat sebenarnya ini adalah sesuatu yang dibuat oleh media. Betul bahwa jika ternyata Fuji dan Alia berjumpa, ada awkward yang akan muncul. Tapi nggak sampai segitunya seperti orang-orang ini katakan. Malah sebenarnya yang kita perlu khawatirkan adalah perasaan Thorik Halilintar. Apakah dia benar-benar sudah move on atau tidak. Tapi ini bukan tentang video itu. Video itu ada di video yang satu lagi nanti. Dan saya tetap melihat bahwa ini semua akan bisa dilalui. Fuji saat ini pun juga didatangi oleh teman-temannya yang menganggap bahwa Fuji ini jangan-jangan sedang merasa down atau apa. Yang ternyata tidak. Tapi Fuji kita akan lihat. Nanti akan memunculkan banyak konten bersama dengan orang-orang sekitarnya. Ini bukti akan menunjukkan bahwa dia masih bahagia dan akan tetap bahagia. Bahwa apapun yang terjadi di masa lalu bukanlah sesuatu yang membuat dia ini jatuh dan juga kalau saya kira ini mentally down. Saya merasakan juga Fuji ini perlu untuk menunjukkan dan mengirim pesan bahwa dia juga ikut berbahagia atas pernikahan Thorik dan Alia. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang juga dewasa dan tidak terbawa oleh suasana yang ingin diciptakan oleh netizen. Dan di sini dia sangat ingin menunjukkan dan mengedukasi kepada para followernya agar apapun yang terjadi, jika kalian ternyata gagal pada gagal pada percintaan, maka nggak usah lama-lama pikirnya, kalian harus segera move on dan segera menuju ke kehidupan yang sebenarnya. Pertanyaannya, siapa kira-kira yang akan jadi jodoh Fuji nanti? Apakah Fuji akan lebih berbahagia daripada Thorik dan Alia? Dan apakah ada kemungkinan kalau Fuji ini jangan-jangan di masa depan nanti entah itu kapan bisa kembali kepada Thorik Halilintar atau sebaliknya? Tidak mendoakan untuk bercerai, tapi kemungkinan itu akan selalu ada. Tapi bagaimana dengan kehidupan kalian? Apakah kalian happy dengan pernikahan dan hubungan kalian? Dan akankah ini akan menjadi cinta sejati hingga akhir hayat nanti? Jika kalian masih penasaran, hubungi nomor di bawah ini dan izinkan saya membacakan kartu-kartu ini untuk melihat skenario terbaik yang akan kalian lalui demi cinta sejati yang kalian impikan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.